beliau berhalangan hadir. Beliau ada acara sahabat kudus. Beliau melalui Ustaz Hanif meminta ana untuk menghadiri jadwal beliau. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Fuad Ni'mah. Sampai mana, ikhwan? Lawasalna halaman berapa? Halaman berapa? Antum cetakan lama atau baru? Sampulnya boleh ya? Nah, halaman berapa? Lupa? Antum mah? Aisan? Halaman berapa? Antum? Cetakan baru? 67? Iya. Modal ini. 67 pada perhatikan saya ingatkan. 67 saya ingatkan. Iya. Cetakan baru tapi. 67 belum masuk ke khobarina. Kalau tadi anak dikasih tahu sama Ustaz Hanif, katanya sudah sampai khobarina poin ke-5, mau masuk poin 5. Poin ke-4. 4 sudah? 4 belum. Oh, 4 belum. Setelah Naudullah poin ke-4. Poin 4 baru mau masuk berarti? Ya. Halaman 71. Khobar ina. Anak baru sama Ismina. Ismina. Gimana? Yang terakhir masuk siapa nih? Antum juga nggak masuk? Sudah masuk khobar ina, Ustaz. Khobar ina. Iya. Poin ke berapa sekarang? Benar poin 5? 4 sudah? 5 juga baru masuk. 5 sudah dibahas. Yang idatas sholat ma itu? Iya. Itu sudah? Idatas sholat Sudah dibaca? Sudah, tapi cuma sekilas, Ustaz. Oh ya, kalau ragu-ragu diulangi aja ya. Karena anak tadi udah dibilangin juga itu. Berarti halaman yang cetakan baru 71 yang bawah, paling bawah, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Terus kemudian kalau yang cetakan lama halaman 42. Nah, oke. Man yaqra, siapa yang membaca, yang ada persiapan? Dibaca dulu nomor poin ke-5. Kalau kemarin memang sudah dibaca lagi. Tafadhol, man yaqra. Kalau enggak berarti kayak kemarin kita bacanya satu baris. Silakan Pak Iwan. Diulangi poin yang ke-5. Antum sudah kemarin poin 5? Oh, izin ya. Ini Senin ini? Oh, Senin. Oh iya ya. Ya. Poin ke-5. Antum cetakannya baru. Nah, halaman 71 yang bawah itu. Idat tasolat langsung disambung.
dakhalat amalaha. Dalam burung dibaca Fa'ida jaza ikmalu ikmaluha umamu bagiat. Cukup Pak. Nah, coba sekarang Pak Dwi terjem. Jika ma bersambung dengan inna atau saudara-saudaranya, maka batal amalannya, amalan inna. Inna dan saudara-saudaranya. Ma ada laita, dan maka jika Apa? Ma'ada laita apa? Sudah sebahkan kok. Selain ma'ada selain nah, selain laita, kecuali boleh. Kecuali maka ketika ma masuk ke dalamnya, boleh alaiha kepada siapa? kepada inna dan saudara-saudaranya, Kepada laita. Laita boleh beramalan laita dan boleh selain ihmal itu apa ya? Jadi yang pertama kan gini ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Idza tasolat ma, ini kan pembahasannya kan setelah inna ya. Pembahasannya kan masih inna. Jadi poin yang kelima, idza tasolat ma bi anna wa akhawatiha abtolat amalaha. Apabila huruf ma itu bersambung dengan inna atau saudara-saudaranya, maka apa? Membatalkan amalannya, amalan inna dan saudara-saudaranya. Ma ada laita, kecuali laita. Kemarin sudah kita bahas saudaranya Ina ada berapa ikhwan? 7 ya, 7 kan? Inna, kemudian anna, ka'anna, lakinna, kemudian la'alla, kemudian apa? Laita, terus la. Berapa berarti? 6 atau 7? Saudaranya apa? Inna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu kan? Dari 7 itu apabila bersambung dengan ma, huruf ma, maka apa? Maka membatalkan amalannya. Amalan Inna dan saudaranya. Berarti menjadi apa? Nanti menjadi, kalau ketambahan makan innama, annama, ka'annama, lakin nama, la'al lama, terus laitama, terus lama. Ma ada laita, kecuali laita. Kalau laita itu bagaimana nanti kalau kemasukan bersambung dengan ma? Fa idza dakhalat 'alaiha ma, apabila huruf ma
masuk kepadanya. Khabarnya siapa ini, Pak? Laita. Laita. Maka di sini ada dua pilihan. Ya. Yang pertama jaza ikmalu laita. Ya, boleh apa? Beramal, laitanya bisa beramal. Berarti apa? Menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Atau yang kedua wajaza ihmaluha, boleh mengabaikannya. Contoh di sini mislu innamal umamu al akhlaqu ma bagiyat. Innamal umamu al akhlaqu ma bagiyat. Hanyalah umat-umat itu dinilai dari akhlaknya yang masih ada. Innamal umamu al akhlaqu ma bagiyat. Hanyalah umat-umat itu dinilai dari akhlaknya yang masih ada. Di situ apa? Di sini contoh, ya, di contoh ini masuknya ke inna, ya. Ma masuk ke inna. Maka bagaimana tadi? Abtolat amalaha, membatalkan amalnya, ya. Jadi innamal umamu al akhlaq ma bagiyat. Maka kalau ditanya, ya, apa i'rabnya al umamu, Pak Iwan? Oh, isim inna. Abtolat amalaha, amalnya batil. Berarti kembali ke asalnya. Asalnya berarti apa? Mubtada ikhwan. Jadi apa? Al umaru, ya. Apa i'rabnya? Apa ikhwan i'rabnya apa? Marfu. Limada? Li'anahu mubtada'un. Aina khobar Pak Dwi? Aina khobaruhu? Al akhlaqu ikhwan. Al akhlaq marfu li'anahu khobarun. Wa alamatu rafihi ad dhammatu li'anahu ismul mufrad. Baik. Ya. Sekarang contoh yang kedua, Ihsan, Iqra. Ka'annama al-qudaifu qasfur ra'udu. Qasfur ru'ud. Ru'udi. Apa artinya? Seakan-akan misil-misil itu ban petir. Ya, seakan-akan muntahan-muntahan petir itu seperti apa? Gelegarnya guntur atau petir. Di sini apa? Ma masuk kepada kana. Salah satu saudaranya inna. Maka di sini apa? Yani abtolat amalaha. Ya, amalnya apa? Amalannya itu adalah dibatalkan oleh huruf ma. Maka pertanyaannya al-qadaifu Irfan ma i'rabuhu? Marfu. Limadha? Li'annahu mubtada'un. Thayyib. Al-qadaifu qasfur ru'udi, ya. Ka'annama al-qadaifu qasfur ru'udi, ya. Muntahan-muntahan peluru itu seperti gelegarnya guntur, ya, atau petir. Aina khobaruhu Ihsan? Qasfu, ya.
qasbu. Sekarang contoh yang ma masuknya ke laita. Tadi ikra ba'dahu. Sahlun. Jangan ragu-ragu. Kenapa kok antum memang dia mampu menasofi. Apa artinya? Terjem. Seandainya imtihan itu mudah atau seandainya sama aja. Ya, artinya sama, ya. Artinya sama. Bedanya apa, Pak Iwan? Bedanya apa? Antara yang laitama al-imtihanu sahlun sama laitama al-imtihana sahlun. Pertama diasalkan amalan laita, kedua digunakan amalan laita. Baik, itu apa? Menasobkan isimnya merupakan khobarnya. Ini khusus hanya laita. Mana laita Pak Dwi? Iya, seandainya. Dilihat fungsinya untuk apa laita itu? Laita. Kan ada fungsinya masing-masing laita. Lit tamani wa huwa mahabbatu husulis syai'. Ya, laita litamani. Angan-angan ya, angan-angan. Baik. Ya, sekarang kita lanjutkan astamir nantakil ila al-firqah as-sadisah. Kita lanjutkan ke poin yang ke-6. Ihsan, Iqra. Satu baris saja, biar semuanya kebagian. Tuksaru hamzatu inna idza waqa'at. Terjem. Di kasrah hamzah inna apabila Idza waqa'at. Apa itu waqa'at? Waqa'at jatuh. apabila jatuh. Tuksaru hamzatu inna idza waqa'at. Jadi hamzanya inna itu apa di kasroh. Apabila hamzanya ada nanti apa? Dulu nanti akan menyebutkan ada berapa keadaan akhir pan. Ada berapa keadaan di situ nanti? 6. Baik, pada 6 keadaan. Baik. Iqra ya akhir pan. Keadaan yang pertama al-alifu. Al-alifu fi awalil kalami mislu innal adala asasul hukmi. Baik. Wajib Pada awal kalimat contoh sesungguhnya keadilan pondasi hukum. Sesungguhnya keadilan adalah pondasi hukum. Pondasinya hukum. Baik. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi yang pertama. Kapan? Fi awalil kalami. Pada awal jumlah. Awal kalimat. Ya, dalam bahasa Indonesia kalimat ya. Fi awalil kalam. Pada awal kalimat. Jadi inna hamzah inna itu apa di kasroh, bukan bacanya ana. Nanti ada 6 keadaan, 6 kondisi. Ya, yang pertama adalah
di awal kalimat. Contohnya innal adla asasul hukmi. Nah, mungkin di situ yang di cetakan yang baru situ al-mulki ya. Wallahu alam itu kemungkinan keliru ya, salah ketik ya. Asasul hukmi. Innal adla asasul hukmi. Sungguhnya keadilan itu adalah asas atau pondasinya apa? Hukum. Baik. Ihsan. Ma i'rabuhu al-adla mansub. Bimada? Li'annahu ismu inna. Aina khabaru inna ya ahtaki? Asasu. Innal adla asasul hukmi. Suma pada dalika Rizki Iqra Al-Ba'u halaman 72 atau kalau cetakan lama adalah 42. Qala apa itu bacanya? Belum persiapan kan? Muttahamu. Ini on apa an? Tadi pertama an loh. Kenapa on? Khobar? Aye, barakallahu fikum. Izin bisa. Iya, kok. Apa tadi? Yang nerjemahkan anak ya, atau baca dulu ya, selesai sampai ayat. Baca dulu, ya nerjemahkan ganti orang biar kebagian semua. Terjemahkan Pak Iwan. Disinilah perkataan. Bisa berkata tersangka itu berkata aku Inni bariun. Mana bari? Berlepas diri. setelah itu berkata aku berlepas diri. Terus ayat Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah dia adalah al-huda. Baik. Baik, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Keadaan yang kedua atau kondisi yang kedua ya, dibaca atau ditulis inna bukan anna, itu adalah ba'dal qaul, setelah perkataan. Sekarang pertanyaannya, qala yaqulu itu fi'ilnya lazim atau mutabadi, Ikhwan? Lazim atau muta'addi? Qala yaqulu. Lazim. Yang betul adalah muta'addi ya, dia butuh objek. Ya. Objeknya apa? Ya yang dia ucapkan itu, yang diucapkan. Karena apa? Kalau dia tidak membutuhkan objek, cuma mengatakan contohnya namanya qalal muttahamu. Ya. Qalal muttahamu. Tersangka itu berkata, enggak ada yang diucapkan. Apakah sudah sempurna Pak kalimatnya? Belum. Jumlahnya belum
mufidah. Meskipun maunya ditambahi keterangan. Umpamanya apa? Qalal muttahamu bil mahkamah umpamanya. Telah berkata tersangka itu di persidangan. Belum apa? Belum sempurna. Maka apa? Harus ada maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Min fi'il qala. Contoh di sini. Qalal muttahamu inni bariun. Nah, tersangka itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri. Inni bariun. Inni bariun. Berarti apa arabnya, kawan? Inni bariun. Jumlah inni bariun fi mahali nasbin sebagai apa? Maf'ulun bihi min fi'il qala. Sama seperti apa? Ini contoh dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah, Nabiullah Muhammad SAW, "Inna hudallahi wal huda." Inna hudallahi wal huda. Berarti apa? I'rabnya jumlah ismiyah inna hudallahi wal huda. Apa ikhwan? Fi mahali nasbin sebagai apa? Maf'ulun bihi min fi'il kul. Nah, makanya apa? Di situ penulisannya setelah kul itu bukan anna tapi inna. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang jim. Jim. Ba'dal qasami. Wallahi innan nasra qaribun. Cukup. Silakan diterjemahkan. Antum aja nggak apa-apa biar ketahuan. Biar ikutin siapa. Sumpah. Contoh, demi Allah sesungguhnya pertolongan itu dekat. Ya, baik. Tapi khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Keadaan yang ketiga adalah ba'dal qasam. Ba'dal qasam, yakni setelah sumpah. Yang mana? Ya. Ba'dal qasam, setelah sumpah, qasam, harful qasam itu ada berapa, ikhwan? Huruf qasam ada berapa? Huruf sumpah ada tiga. Yang pertama pakai wawu, yang kedua pakai ta, yang ketiga pakai bi. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, semuanya sama. Demi Allah. Demi Allah, innan nasra qaribun. Antum perhatikan di sini. Di sini inna ditulis inna bukan anna. Kenapa? Ba'dal qasam. Ya, ba'dal qasam. Yang mana? Jumlah ismiyah inna nasra qaribun itu disebut dengan isi apa? Isi sumpah. Ya, kalau dalam bahasa namanya muqsam alaihi, isi sumpah. Ya, isi sumpah. Wallahi, demi Allah, isinya apa? Sesungguhnya pertolongan itu adalah dekat. Wallahi inna nasra qaribun. Akhirban. Kenapa di sini dibaca inna bukan anna, akhirban? Setelah Qasam, baik. An-nasra, ma'rabu an-nasra, ihsan. Apa i'rabnya nasra? An-nasra nasab. Di mana? Isim inna. Baik, barakallahu. Qaribun ahtaki, apa i'rabnya? I'rab rafa. Di mana?
khobarin inna. Tayyib. Sekarang Irfan baca setelahnya. Poin yang keempat atau dal. Ad-dalu. Dalu fi awali jumlati sila Hah? sila Fi awali jumlati fi awali jumlati sila al-mausuli. al-mausuli mislu Hah? Oh, fi jumlati silah mausul. Ya, boleh. fi awali jumlati silatul mausuli Silati berarti bacanya ya. silatil mausuli mislu ja'alladhi innahu najihun. Nah, semakan. Pada awal kalimat silah mausul, contoh telah datang orang yang benar-benar berhasil. Baik, ayo Evan rahimani wa rahimakumullah. Sekarang poin yang keempat atau keadaan yang keempat, kapan hamzahnya ina itu di kasroh. Itu kapan? Yakni di awal jumlah. Di awal jumlah silah mausul. Di awal jumlah silah mausul. Di awal jumlah silah mausul. Contohnya ja'alladzi innahu najihun. Telah datang orang yang dia apa? Najih, sukses. Nah, di sini apa? Di sini ditulis innahu. Bukan annahu, bukan ja'alladzi annahu najihun. Kenapa? Karena di awal jumlah setelah yakni isim mausul. Alladzi isim mausul. Nah, innahu najihun itu namanya apa? Silah mausul. Jadi kalau ada ada isim mausul itu harus ada silah mausulnya. Kalau ada isim mausul harus ada silah mausul. Maka dalam contoh ja'alladzi innahu najihun, umpamanya kita ganti ikhwan. Kita ganti ya. Ja'alladzi najihun. Ja'alladzi najihun. Ja'alladzi najihun. Saya ulangi ya. Tadi ja'alladzi innahu najihun, kita ganti ja'alladzi najihun. Ya. Bagaimana, Ahsan? Contoh tersebut benar atau salah? Ja'alladzi najihun. Salah. Kenapa salah? Belum ada silah mausul. Yang mana silah mausul, Evan? Silah mausul itu bisa berupa yang pertama jar majrur. Yang kedua jumlah fi'liyah. Yang ketiga jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah kan susunan apa? Fi'il fa'il. Jumlah ismiyah mubtada khobar. Mubtada khobar bisa juga kemasukan inna. Nah, di sini apa? Contoh ja'alladzi innahu najihun itu adalah silah mausul yang berupa apa? Jumlah ismiyah yang asalnya mubtada khobar kemasukan inna. Ja'alladzi innahu najihun.
Innahu najihun itu namanya apa? Silah mausul. Ya, nanti akan datang penjelasannya tentang masalah silah mausul ya. Apa i'rabnya silah mausul? Ada i'rabnya apa tidak? Juga akan datang penjelasannya. Ya. Sekarang kalau saya ganti ahtaki. Saya ganti kalau tadi kan yang pertama ja'alladzi najihun salah. Karena apa? Tidak ada silah mausulnya. Sekarang kalau ana ganti begini. Ja'alladzi huwa najihun. Ja'alladzi huwa najihun. Benar apa salah? Benar. Kenapa kok benar? Apa tadi syaratnya tadi? Harus ada apa? Silah mausul. Lah, silah mausulnya yang mana di situ? Dalam contoh ja'alladzi huwa najihun. Ya, huwa najihun. Asalnya terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Sekarang Harjito coba diganti bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Yang awalnya ja'alladzi huwa najihun. Gimana kalau diganti jumlah fi'liyah? Bagaimana bunyinya? Gimana? Kan tadi kan silah mausul kan bisa jar majrur, bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi harus ada dhamir yang kembali ke isim mausul, itu namanya silah mausul. Ya. Antum kemarin sudah dipelajari isim mausul kan? Sudah dibahas belum tentang masalah silah mausul? Sudah belum, Ikhwan? Sudah ya? Sudah lupa kan? Jadi yang pertama, Ikhwan, yang pertama itu kan yang ada di buku itu ya. Yang pertama apa tadi? Ja'a alladzi innahu najihun. Ja'a alladzi innahu najihun. Ja'a alladzi innahu najihun, ikhwan. Mana fi'il dari fa'il dari fi'il ja'a? Alladzi. Jadi apa artinya alladzi, Ikhwan? Apakah alladzi bisa sebagai fa'il? Isim mausul? Bisa enggak? Ayo, kemarin sudah belajar fa'il belum? Di mulaqah sudah belum? Innahu najihun, ini namanya apa? Ini namanya silah mausul. Silah mausul itu misalnya gimana ya? Silah mausul. Yang mana silah mausul ini terdiri dari apa? Mubtada, khobar. Ya. Terus yang kedua ini bisa juga dikatakan gini. Ja'a alladzi apa tadi, kawan? Wa najihun. Wa najihun. Jalati wa najihun. Biru. Najihun. Ini apa namanya? Namanya silah mausul. Ja'alladzi huwa najihun. Silah mausul yang terdiri dari apa? Mubtada khobar. Kalau yang tadi apa? Mubtada khobar yang dimasuki inna. Innahu najihun. Ja'alladzi huwa najihun. Sekarang
sila mausul yang berupa jumlah fi'liyah. Ja'ala huwa najihun, silakan diganti menjadi jumlah fi'liyah. Menjadi bagaimana ya kawan? Ja'a alladzi titik-titik. Tuh, najaha. Najaha. Ja'ala najaha. Najaha ini namanya apa? Namanya jumlah fi'liyah sebagai silah mausul. Ada Pak? Ada domir yang kembali ke isim mausul. Apa ini artinya? Failnya apa failnya Pak? Domir mustatir tak kedua Pak? Dua, kembali ke alladzi. Nah ini yang betul ini betul ya, betul. Yang salah apa? Yang salah itu kalau nggak ada silah mausulnya. Ja'a alladzi najihun. Najihun. Hadza khata. Ja'a alladzi najihun. Kenapa? Karena dia bukan tidak ada silah mausulnya. Baik, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Ba'dahu iqra poin ke-5 atau al-ha'u. Tafadhol. Hasan, iqra. Bi badai. Tarjim. Qabaltuhu, aku telah ya menemuinya. Baik. Terjemahnya kurang pas karena mungkin antum karena belum nyampe ke hal ya. Tapi sebetulnya kan antum di mukhtarat kan sudah kan? Sudah kan? Nah. Wawunya itu namanya waw apa? Namanya waw hal, ikhwan. Ya. Qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis-safari. Berarti ngartikannya yang pas gimana kalau wawunya waw hal? Tadi meskipun di sini memang antum belum nyampe. Belum nyampe kan mansubat? Sampai mana Pak? Mansubat. Sampai mana? Mansubat. Ustaz Abdul Adim ya? Atau Ustaz Lutfi? Lutfi. Oh, maf'ul bih, belum nyampe ya. Tapi kan antum ketika di postal kan sudah. Gimana tadi terjemahan yang pas kalau wawunya waw hal? Ikan waw kan macam-macam. Ada waw apa saja? Sebutkan tadi yang antum ketahui. Waw. Huruf waw itu apa saja? Yang pertama, top. Apa artinya top? Artinya apa? Nah, sambung. Kedua, yang antum tahu, yang antum tahu belum? Ya ini yang kita pelajari. Waw apa namanya? Hal. Oh hal. Ketiga apa? Harus itu, ya. Apa? Nah, betul. Waw ibtidah. Apa itu berarti? Di awal permulaan, ya. Antum, Pak? Waw jamaah. Ya, waw jamaah. Tapi kan bukan huruf, Pak, waw jamaah. Nah, Rizki apa? Ini yang tadi kita pelajari tadi ada tadi. Waw qasam ya, kawan. Ya kan sumpah kan? Waw qasam. Wallahi. Yang huruf loh ya, yang maksud huruf. Nah, di sini apa? Wawunya waw hal. Maka ngartikannya juga apa? Pasnya itu apa juga hal. Qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis-safari. Apa? Aku berjumpa dengannya sedangkan atau pada saat atau pada kondisi dia sedang siap-siap untuk bersafar dalam keadaan
dalam kondisi, yaitu pada saat ketika ya, biasanya diartikan dalam keadaan ya, pada kondisi ya. Nah, jadi dari sini apa? Apa yang bisa tarik kesimpulan? Tidak semua huruf wawu itu artinya dan. Gitu. Itu penting itu ya. Nah, sekarang sahidnya mana di sini? Innahu yasta'iddu lis-safar. Innahu. Bukan dibaca, bukan ditulis annahu. Kenapa? Karena fi bad'i jumlatil hal, pada permulaan jumlah hal. Baik. Nah, sebagaimana yang sudah antum pelajari ya, hal itu bisa berupa macam-macam ya. Hal itu bisa berupa macam-macam. Ada yang babu muhtarat? Ada nggak yang babu muhtarat? Ada nggak? Berapa ini? Kalau yang ada silakan dibuka mungkin sambil murajaah. Coba dibuka sebentar. Hal bisa berupa apa saja? Yang pertama isim dohir, betul? Coba tuh buka. Isim dohir. Isim dohir. Yang kedua jumlah. Simbol jumlah. Yang ketiga jumlah ismiyah. Keempat. Nah, sekarang coba diganti qabiltuhu. Ini kan qabaltuhu, keliru ya. Qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis-safar. Ya, diganti halnya itu, kalau innahu yasta'iddu lis-safar berarti dia halnya berupa apa? Halnya berupa apa itu? Jumlah ismiyah, ya kan? Innahu yasta'iddu lis-safar. Jumlah ismiyah itu bisa kemasukan inna, pada asalnya mubtada khobar. Sekarang coba diganti halnya itu berupa isim dohir. Nah, Rizky coba diganti, coba gimana? Menjadi gimana? Ya, halnya bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan sibul jumlah, tapi berupa isim dohir. Jadi gimana? Qabaltuhu harus pakai wawu enggak? Ikhwan, harus pakai wawu enggak? Contohnya apa di situ di buku Muhtarat? Yang isim dohir, itu baca. Contohnya apa? Isim dohir. Yang pertama. Nah, nggak pakai bau. Nah, sekarang antum ganti gimana nih? Contohnya qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis-safar. Antum ganti halnya dalam bentuk isim dohir. Udah paham belum? Gimana coba? Qabaltuhu Nah, yang betul apa? Musta'iddan. Ya, qabaltuhu musta'iddan lis-safar. Itu ya. Qabaltuhu musta'iddan lis-safar. Sekarang diganti jumlah ismiyah tapi tidak kemasukan inna. Pak Iwan.
Pak. Qabatuhu wa huwa yasta'iddu lis-safar. Barakallahu fikum ya. Qabatuhu wa huwa yasta'iddu lis-safar. Itu jumlah apa? Ismiyah dia asalnya mubtada khobar. Kalau kemasukan ina gimana? Nah ini qabaltuhu wa innahu yasta'iddu lis-safar. Thayyib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bi hadzal qadar. Insyaallah taala sanastamir ba'da maghrib insyaallah taala. Baik. Akhiru dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.